Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Rabu 29 Desember 2021 menjadi hari istimewa bagi Yunike Suwandi. Pasalnya di hari itu, gadis cantik kelahiran 12 Agustus 2001 ini terpilih sebagai Putri Bumi Indonesia 2021 melalui malam grand final Putri Bumi Indonesia 2021 yang diselenggarakan Yayasan Eljon Indonesia secara virtual. Yunike terkejut namanya keluar sebagai peraih gelar tertinggi di salah satu kontes paling bergengsi di Indonesia itu. Selama mengikuti kontes ini, Yunike hanya memasang target dapat tembus ke 10 besar. Namun takdir berkata lain, justru nama Yunike keluar sebagai pemenang. Padahal pemilihan Putri Bumi Indonesia menjadi kontes pertama yang diikuti mahasiswi semester 5 di LSPR Communication and Business Institute itu. Persiapan yang dilakukan Yunike hanya memaksimalkan potensinya agar dapat menjadi yang terbaik. Prestasi yang diraihnya ini tidak lepas dari dukungan keluarga dan tim yang telah membantu Yunike saat menjalani masa karantina hingga grand final. Mengikuti kontes ini menjadi modal bagi Yunike untuk memperdalam ilmu tentang pelestarian lingkungan. Apalagi gelar sebagai Putri Bumi Indonesia 2021 sudah resmi dipegang Yunike. Karena itu Yunike siap untuk mewujudkan aksi nyata untuk menyelamatkan bumi. Isu lingkungan yang menjadi prioritas Yunike adalah sampah. Yunike melihat sampah merupakan persoalan klasik yang sulit untuk diselesaikan. Padahal pemerintah sudah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan masalah sampah. Menurut Yunike, untuk mengatasi sampah yang perlu dibangun adalah pemahaman masyarakat akan dampak buruk yang ditimbulkan sampah. Karena itu, Yunike akan memanfaatkan media sosial pribadinya seperti Instagram untuk gencar mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah pada tempatnya. Menurut Yunike, mengajak masyarakat membuang sampah pada tempatnya merupakan aksi awal dan akan terus berlanjut hingga masyarakat menyadari bahwa sampah bukan barang yang main asal buang, namun juga harus dipilah. Karena ada selain berdampak buruk, ada sisi positif yang dihasilkan dari sampah. Yunike menilai wadah yang cocok untuk mengkampanye penanganan sampah adalah media sosial. Wadah ini dapat menjangkau lebih luas masyarakat, bukan hanya di Indonesia saja, namun juga hingga ke dunia. Apalagi saat ini pengguna media sosial terus meningkat dan menjadikan medsos sebagai salah satu saluran informasi yang mudah diterima. Kerjasama, aku pengen banget ngajak kerjasama terutama 5 juara utama ini, 5 besar ini, itu kita semua kerjasama, kita kan pasti paling bersinergi kita di sini gitu. Jadi ajak kerjasama mereka, kita brainstorm kira-kira kita bisa apa nih gitu. Kita yang gampangnya apa dulu, misalnya nanam pohon lah, kita sosialisasiin di Instagram, karena kan pasti kita sosial media yang paling kita gunain sekarang ini Instagram, seperti yang tadi sudah saya bilang. Jadi disitulah kita gunain waktunya kita buat gencar-gencarnya kita gunain sosial media Instagram kita buat sosialisasiin ke orang gitu. Misalnya kita bentuk panitia berlima lah gitu, atau misalkan sama finalis yang lain, bisa jadi kemungkinannya ya melakukan program-program kita nantinya gitu. Karena dari dulu kita identik sama apa ya, aku bukannya menjelekkan negara, cuman bisa kita lihat Indonesia itu hampir peringkat teratas negara terkotor gitu. Nah dari situ aja udah mulai kayak ayolah, masa buang sampah di tempatnya aja nggak bisa gitu. Kita gimana caranya, kita mulainya pelan-pelan, mulai dari buang sampah di tempatnya dulu, lalu kita step up lagi, kita buang sampahnya dipilah, step up lagi kita ngurangin sampah, step up lagi kita ngurangin sampah plastik atau kita ngurangin sampah apa gitu. Jadi pelan-pelan, jadi semuanya bisa karena terbiasa sebenarnya kan gitu. Kita bisa melakukan itu karena kita terbiasa, jadi kita dibiasain dulu pelan-pelan sehingga nanti hasilnya maksimal. Sih pasti saya menggunakan media sosial Instagram saya pastinya, karena di situ saya paling banyak menyuarakan advokasi saya di Instagram, menggunakan Instagram. Jadi dari Instagram itulah saya buat ajak followers dan teman-teman saya buat ayo dukung program ini. Dan ini juga program ini bukan buat saya kan, program ini buat dunia, buat bumi gitu, buat kebaikan kita semua. Jadi harusnya harapan saya semuanya mengikuti program ini gitu, karena semua orang baik kalangan atas ataupun kalangan bawah kan kita semua udah punya sosial media pasti gitu. Jadi entah mereka followers atau bukan, mereka pasti melihat, entah nanti lihatnya dari manapun, internet, Google sekalipun, nggak mesti di Instagram juga sebetulnya gitu. Tapi yang utamanya saya gunakan itu Instagram saya sendiri sih. Nanti saya pelan-pelan, kalau misalnya saya mau langsung step up ke pemerintah, itu saya menyerahkan ke pihak Eljon sebenarnya, karena saya belum ada relasi. Saya pelan-pelan belajar, tapi yang saya fokusin itu ke
komunitas-komunitas kecil sebetulnya. Seperti awal di karantina saya juga memfokuskan karena sebenarnya komunitas kecil pecinta alam itu ada banyak gitu, cuman kita kurang aware sama mereka. Jadi disitulah sekarang saya punya gelar ini, saya nggak mau sia-siain, jadi saya ngajak mereka kerjasama, saya merangkul mereka, jadi kita kerjasama, semakin dilihat, semakin banyak orang yang mau ikutan, semakin baik kan gitu. Unika menyadari bahwa program yang disusun tersebut tidak dapat maksimal jika tidak bersinergi dengan pihak-pihak terkait. Untuk pertama, Unika akan menjaga kerjasama para komunitas pecinta alam. Tim Eljan Media melaporkan.